Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rekan-rekan semuanya, ini syutingan saya, uploadan saya, video saya yang kedua, suasana pedesaan Indonesia. Yang dulu saya menceritakan tentang persawahan bro yang setelah dipetik padi dibiarin kurang lebih 1 minggu atau ya ada yang 10 hari. Sekarang ini saya akan menambahkan kemarin yang saya ceritakan, sekarang sudah tertanami, sudah ditanam nih. Ada 2 kotak, 3 kotak ya, 1, 2, 3 nih sudah ditanami yang kemarin. Dan ini contoh sawah di pedesaan Indonesia yang sudah digaru atau di traktor. Ini belum ditanami. Ini saya mengambil syuting ini kurang lebih jam 5 pagi ya, sahabat-sahabat semuanya. Jadi untuk suasana pedesaan Indonesia yang kedua ini, saya menampilkan sawah-sawah yang sudah ditanami. Oke, alhamdulillah di sini yang sudah ditanami seperti ini biasanya gotong royong, saling bergantian. Nah, di dalam gotong royong itu kurang lebih setelah beberapa menit tanam itu tuan rumah biasanya mengirim minuman ya, biasanya teh panas kalau pagi atau es teh kalau siang hari. Itu pakai snack itu bisa berupa roti, gorengan, atau rebus pisang, rebus ketela dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau tanam padinya bisa setengah hari, itu siang harinya dibelikan nasi. Nah, ini contoh yang belum ditanam ya, di sebelah kiri jalan saya, seperti ini rekan-rekan. Dan nanti akan maju kurang lebih 30 meter. Ini contoh kemarin yang saya ceritakan, tanaman lombok dari salah satu warga. Saya berbarengan juga dengan pejalan kaki, sahabat pejalan kaki yang setia, selalu jalan kaki, mentargetkan 1.500 meter, jadi bolak-balik gitu ya. Nah, ini yang masih bro, yang kemarin saya ceritakan yang masih bro, ini dibiarin masih bro, padahal sudah kurang lebih 10 hari saya syuting ya. Nih ya, sudah saya syuting, masih dibiarin bro karena mungkin suatu kegiatan tertentu ya, jadi tidak bisa serta-merta langsung digarap, enggak, mungkin dia juga punya profesi lain. Nih, ini pagi hari lampu-lampu masih hidup, jam 5.15 ini. Nah, ini yang kemarin saya biarin, saya ceritakan tentang agak ke dalam, sawahnya agak dalam ini, dari jalan ini kurang lebih dalamnya itu 1 meter ini dari jalan raya ini. Kayak seperti ini pedesaan di suasana pedesaan di dusun kami. Semuanya serba tidak tergesa-gesa. Ya karena jangan dibilang tidak profesional, mereka juga profesional. Karena nanti setelah penanaman, nanti pemupuan, baik itu pakai urea pabrikan atau damen atau apa ya namanya itu, rangsak, kalau di sini namanya rangsak. Itu nanti dimasukkan untuk memberi pupuk pada tanduran baru, tanaman baru padi ini. Kebetulan airnya mudah ya. Ini saya mendoakan semoga setahun bisa 2 kali panen, karena sifatnya atau turun-temurun ya, hanya jaga ke air mengalir dari sungai lalu menuju ke selokan-selokan dan meluncur ke sawah-sawah. Di sini saya tunjukkan hanya 1 orang dari sekian banyak petani yang
mempunyai sumur pada saat ketiga atau panas. Ya, halo. Seperti ini saya perlihatkan sumur yang dibuat warga. Nah, seperti ini. Ini kalau musim kemarau banyak dihisap teman-teman tetangga petani. Sukarela, saya minta airnya boleh, pakai mesin gitu ya. Diesel kecil gitu. Jadi orang desa itu enaknya gitu, walaupun sawah tetangganya kering, kalau nanti minta airnya di sumur ini boleh sekali, tidak apa-apa. Oke, saya lanjut. Sepanjang saya jalan di jalur kiri jalan, semuanya sudah ada tanaman padi ya, baru saja ditanam. Ini kalau tidak salah kemarin sore, mohon maaf ya, saya nggak bisa syuting karena saya kerja juga. Jadi pada saat pulang sudah tertanam gini. Nah ini ya. Jadi para rekan-rekan, sahabat-sahabat TKW, TKI yang dari luar negeri, semoga dengan video saya suasana pedesaan Indonesia yang kedua ini bisa menyembuhkan rasa rindu, bisa menyembuhkan rasa kangen di pedesaan ya. Nah seperti ini suasananya. Saya upload pada satu posisi aja ya. Nah seperti ini. Oke, akan saya. Nah ini di sisi kanan jalan juga. Ini belum ditanami dan tradisinya seperti ini, kebiasaan ya. Itu bibit-bibit padi itu diikat-ikat sesuai pegangan tangan tuh bisa dipegang, lalu diletakkan di tengah-tengah sawah, nanti biar yang nanomi secara gotong royong itu tinggal ngambil. Nah, ini akan saya luruskan ke depan. Nah itu sudah ditanami itu ya, yang ini sebelah belakang bangunan ini akan saya dekatkan ya gambarnya. Nah itu sudah ditanami. Kalau itu sudah ditanami 2 hari yang lalu. Oke. Dan juga ada yang kemarin 1 minggu yang lalu saya bilang masih berok kan, dibiarin ya. Ini ada nih sampai ke ujung sono, sampai ke pohon kelapa itu masih diberokkan ya. Latar belakang gedung MBG yang saya ceritakan di video kemarin. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, ini suasana di Parung Bromo dan juga motor-motor daripada karyawan SPPG yang kemarin saya ceritakan, daripada program Bapak Prabowo, Presiden kita Republik Indonesia. Kita sama-sama mendoakan semoga program Bapak Prabowo benar-benar bisa membantu orang tua yang anaknya sekolah ya. Jadi anaknya sekolah mengurangi sangu atau jajannya atau uang untuk jajan dengan adanya makanan gizi bersama ini atau SPPG ini bisa membantu orang tua dan memperbaiki gizi daripada anak itu sendiri. Karena saya yakin di rumah itu anak-anak yang sanggup sekolah atau makan sarapan itu rata-rata mungkin nasi dengan mie, nasi dengan sayur atau sedikit lauk, jarang yang memakai buah. Dan nanti pulang-pulang yuk mie lagi atau snack-snack dan mungkin malah nggak makan. Dengan adanya di MBG, makan bersama di sekolah-sekolah yang dikirimi SPPG itu bisa memperbaiki gizi bersama. Nah, mereka malu kalau nggak makan di sekolahan. Seperti itu. Semoga program Pak Prabowo berjalan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, pengganti Pak Prabowo meneruskan program MBG ini. Amin. Oke, akan saya lanjutkan ke jalan selanjutnya. Semoga SPPG itu juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ya. Ini saya sudah menuju ke pemakaman umum di pinggir jalan.
milik Padukuhan Plumbon ya. Kurang lebih 700 meter persegi. Begitu. Ini kurang lebih 700 meter persegi. Oke, akan saya teruskan lagi. Ini pemakaman dulu waktu saya masih muda, temboknya pendek. Sehingga para pengguna jalan itu bisa melihat di dalamnya makam. Tapi oleh pihak pengembang yang membangun perumahan di sebelahnya makam ini memberi kebijakan temboknya dipertinggi agar tidak mengurangi keseraman. Atau kan orang-orang kota dari berbagai banyak kota yang membeli perumahan kan tidak sama. Rata-rata takut dengan hal-hal seperti ini. Lalu temboknya ditinggikan, cungkupnya dibangun dengan bagus oleh pihak pengembang perumahan. Terima kasih para pengembang perumahan. Amin. Di sebelah kiri saya tadi berjalan ini contoh persawahan-persawahan yang masih dalam proses di traktor atau di luku. Nah, ini budaya di Indonesia. Para petani itu sering membangun paritnya atau galengan banyak itu. Nah, ini dirapikan dengan pacul, ditamping ya, itu kalau bahasa Jawa namanya ditamping. Semua parit atau galengan pasti bagus lebih dulu sebelum ditraktor. Tuh. Ya ada yang belakangan ditamping atau diperhalus dengan pacul, ada yang lebih dulu dihaluskan. Nah, ini para rekan-rekan luar negeri YouTuber biar mengetahui tradisi petani di Indonesia itu. Ini contoh nih. Jadi sebelum ditraktor atau digaru di luku itu paritnya sudah rapi duluan. Itu sepanjang saya melihat ini masih dibiarin bro itu dibiarin belum di luku ya. Ini masih proses penghalusan, merapikan parit-parit. Kalau di dalam sawah ini ada airnya, biasanya paritnya halus, bagus. Ini berhubung tidak ada airnya ya seperti ini, halus, rumputnya sudah hilang. Nah itu seperti ini. Oke, saya teruskan ya rekan-rekan semuanya. Nah di sini bapak-bapak yang perumahan di situ, yang menghuni perumahan itu. Nah ini ya, itu kelihatan ya. Ini juga menyewa tanah kas desa untuk membuat tanaman hidroponik seperti semangka, melon. Nah itu, inilah contoh pertanian modern ala Indonesia ya, hidroponik. Dan juga ternak ayam, tuh ternak ayam. Nah seperti ini peternakan yang dikelola oleh para bapak-bapak perumahan yang punya modal dan memanfaatkan persewaan tanah kas desa. Nah seperti ini. Nah saya ambil sekilas saja. Jadi tanah kas desa itu kalau untuk usaha boleh disewa siapapun, termasuk di areal ini. Ini nah kalau di Indonesia namanya ayam kampung. Ini komoditasnya sangat luar biasa. Nah seperti ini, ayam-ayam jago biasanya berpasang-pasangan atau betinanya 3, 4, 2 gitu. Saya dekatkan ya. Nah seperti ini. Ini bapak yang mengurus ini, Bapak Sarijo, kakak saya ini, Pak Sarijo yang selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terus ini pembibitannya kecil, saya syuting juga. Namanya baterai. Nah seperti ini. Inilah suasana di pedesaan kita, ada yang pertanian. Terus ini nih, ini ya ayam kampung yang calon ayam kampung, namanya di baterai ini, di baterai gitu dulu. Oke. Para rekan-rekan
TKI, TKW, para pemirsa Indonesia. Ini percontohan kegiatan-kegiatan pertanian dan kegiatan-kegiatan peternakan di dusun kami. Oke, saya skip dulu. Nah, ini contoh kegiatan pertanian modern yaitu hidroponik ya. Seperti ini. Dan juga ini ibu-ibu yang mempunyai usaha material juga menanam sayur-sayuran di pot-pot. Potnya nggak beli, cukup tempat minuman kemarin air mineral dipotong sebagai tempat untuk kebutuhan sehari-hari. Contoh pertanian yang sederhana tapi manfaat. Dan juga dari dusun kami juga ada usaha perikanan. Ini juga menggunakan tanah kas desa. Perikanan ini ada ikan lele, tawes, nila, tombro, gurameh dan lain sebagainya ini. Wah, ini area ini cukup luas nih. Hampir 1 hektar nih. Nah, seperti perikanan. Alhamdulillah setiap 2 minggu sekali diambil oleh pengepul ikan ya. Itu ada pos rondanya untuk dijaga tiap malam agar tidak ada oknum-oknum yang nakal ya. Nah, ini perikanan di dusun kami nih. Ini masjid kebanggaan Padukan Plumbon ini. Nah, ada menaranya juga. Nah, ini juga menggunakan tanah kas desa. Yang penting untuk kepentingan umum ke tanah kas desa bebas untuk kemaslahatan para warganya. Tanah kas desa boleh. Ini contoh kolam yang apa adanya, tetapi menghasilkan ikan-ikan yang ini. Nah, seperti ini. Air mengalir terus-menerus dari sungai ini, bukan jadi free energi, karena air mengalir dari sungai ke selokan-selokan atau kalen ya bahasa Jawanya, lalu dipalingkan untuk asupan air ganti dan oksigen. Seperti ini. Di jauh sana persawahan yang masih dibiarin bero, belum dibangun belum diluku atau ditraktor. Paritnya juga belum diperapikan ya. Ini juga tanah gas desa yang dipakai untuk peternakan kambing, sapi, dan juga salah satu warganya ada yang memelihara kuda untuk menarik andong. Punya profesi penarik andong dengan kuda lah seperti ini. Tanah gas desa yang dimanfaatkan untuk peternakan. Ini juga perikanan dari salah satu warga yang menyewa tanah kas desa seperti ini. Dan saya putar ke kanan, ada bapak-bapak yang beternak unggas seperti ini. Nah, ada mentok, ada itik, nih itik. Jadi untuk peternakan dibuat pagar ya, ada ayam. Nah, ini salah satu warga di Padukan Plumbon ini. Kegiatannya ya ini kurang lebih ada 50 ekoran ini. Untuk kegiatan di hari tua, di hari ya, saat pensiun. Nah, seperti itu. Terus sebelah sana itu ruangan atau bangunan untuk berteduh atau untuk mengawasi ternak. Ini saya tiap pagi jalan pagi untuk kesehatan. Itu ada teman yang jalan kaki nih. Tuh, suami istri. Tuh, di depan yang biru ada ini juga. Kok pagi hari itu ramai di sini. Banyak pejalan kaki, ada yang lari. Pembangunan juga maju. Dan juga ada usaha-usaha di sekitar dusun kita. Kami box steel,
Terus sofa ya, sofa tuh. Terus akan saya mencoba maju di Kaluran, di Padukan Plumbon ini juga banyak usaha-usaha baik orang luar yang menyewa dan lain sebagainya. Ini mix office tuh, terus toko besi juga ada. Saya tiap pagi jalan kaki juga banyak teman-teman jalan kaki entah dari mana tuh, demi kesehatan ya, bertempat di domisili seperti ini toko besinya. Nah, ini ada koleksi mustoko untuk masjid ataupun musola, ini juga menyediakan material-material dan lain sebagainya. Gak salah saya memposting ini untuk membantu toko besi biar lebih maju di Kendal masyarakat, dan juga menyediakan bambu. Nah, bambu untuk pembangunan, begitu kegiatan perekonomian di Kelurahan Plumbon, di Padukan Plumbon ya. Dan juga ada restoran, warung desa ya, warung desa. Mohon maaf, justru nih dibikin alami, warung desa namanya warung Watu Gajah. Nih seperti ini. Nah, di sana itu sumber untuk masaknya, di sana alami. Bangunannya tidak mewah, jadi alami seperti itu. Dengan latar belakang alat-alat berat yang sudah tidak terpakai ini ya, seperti ini. Tuh. Oke, saya terusin. Di depan juga ditemani oleh pejalan kaki itu. Mohon maaf, ini kameranya agak berkabut, ini ada kabut tipis. Bukan yang belum sempat tersyuting ya, ini Dusun Celumprit, salah satu pedusunan yang ada di Padukan Plumbon, punya usaha gorden spray Fadila. Nah, ini bagi rekan-rekan yang mau butuh gorden spray ini di Kelurahan Padukan Plumbon di Dusun Celumprit ini. Oke. Di Padukan Plumbon juga ada pabrik penjualan akrilik lembaran. Nah, nih seperti ini. Jadi kalau membutuhkan berbagai macam akrilik bisa meluncur ke sini. Nah, ini contoh akrilik. Nah, itu. Oke.